Shalom, Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali melakukan ibadah online kita pada hari ini. Walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa bertemu, belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi saya percaya dimanapun kita berada dan rindu untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, di situ Tuhan hadir bahkan senantiasa dekat dengan kita. Kalau kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang belum juga stabil, mungkin mulai timbul kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi kita mau terus belajar untuk berserah kepada janji-janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada rencana Tuhan yang pasti nyata dan terbaik bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, selamat pagi, khususnya bagi jemaat City Blessing Mugel Indah. Selamat kita bertemu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang selalu Tuhan berikan kepada setiap kami umat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kami percayai, firman Tuhan itu dapat menguatkan setiap kami. Firman Tuhan itu dapat memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami, bahkan sukacita yang penuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Urapi setiap kami, terlebih urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Saya beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan firman Allah mengenai tujuan Allah dalam kondisi saat ini bagi orang percaya. Ada dua hal yang saya sudah bagikan bagi saudara-saudara sekalian, yaitu yang pertama, tujuan Allah dalam kondisi saat ini yang sangat sulit bagi orang percaya. Pertama-tama, membangun kembali mezbah keluarga. Haleluya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang juga saya pernah sampaikan, tujuan Allah dalam kondisi saat ini bagi orang percaya adalah mengembalikan kasih Allah yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan dalam rumah tangga orang percaya. Haleluya. Nah, yang ketiga yang akan saya bagikan, tujuan Allah dalam kondisi saat ini bagi orang percaya adalah membagikan kasih Allah bagi sesama dalam kondisi sulit seperti saat ini. Puji Tuhan. Kenapa? Karena biasanya dalam kondisi seperti ini, kebanyakan orang hanya melihat dirinya sendiri. Melihat kepentingan untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja. Sehingga menutup dirinya terhadap orang di sekitarnya. Apalagi untuk orang lain. Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya yang Tuhan izinkan untuk melihat apakah sebagai orang percaya yang sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus, yang sudah mengalami kasih Allah yang sesungguhnya dalam masa-masa seperti ini yang sangat sulit, tetap belajar dapat mengasihi sesamanya. Haleluya. Karena firman Allah di dalam Yohanes pasal 15 ayat 17 berkata demikian. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu Tuhan Yesus yang berkata sendiri, saudara kekasih. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang artinya, dalam kondisi sesulit apapun kita, tetapi kita mau belajar untuk mengasihi sesama kita melalui kepedulian kita dalam membantu, menolong sesama kita yang juga mengalami kesulitan seperti yang kita alami saat ini. Haleluya. Karena kita harus percaya kepada firman Tuhan bahwa kalau kita taat mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi sesama kita, maka saya percaya pemeliharaan Tuhan
akan selalu menyertai kita. Karena kita percaya Allah punya 1001 macam cara untuk memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita alami. Mari, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita mau belajar dari seorang janda di Sarfat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. Nanti saudara baca di rumah ya, setelah acara ini selesai. Saudara baca berulang-ulang dan saudara dapat memahami firman Tuhan dan maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kita sama-sama tahu janda di Sarfat itu hidupnya sangat susah. Tetapi walaupun hidupnya sangat susah, karena janda itu mendengarkan permintaan Nabi Elia yang dia percayai bahwa itu adalah firman Tuhan, maka janda di Sarfat itu mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Janda di Sarfat itu melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elia, dan ia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia dapat makan dalam masa-masa kekeringan, ya, masa-masa kelaparan, akibat musim kering yang berkepanjangan di negerinya. Dia tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, karena dia melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Wow, haleluya. Apa tuh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, itu kepada janda di Sarfat itu, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Wow, haleluya. Kalau kita membaca ayat ini dan hanya melihat keadaan kita yang lagi sulit seperti ini, maka kita akan mengatakan kalau permintaan Nabi Elia ini sangat tidak masuk akal sehat dan sangat tidak manusiawi, alias tidak tahu diri. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kita sama-sama tahu Nabi Elia meminta kepada janda di Sarfat itu, yang sesungguhnya janda itu sangat sulit, sangat susah. Tapi Elia tetap memberanikan diri dan berkata kepada janda di Sarfat itu, "Ayo, jangan takut. Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Buatlah roti bundar yang kamu akan buat. Tetapi buatlah bagiku dulu roti bundar kecil. Setelah kau buat, bawa kepadaku. Nah, setelah itu baru kau berikan, kau buat kembali bagi kamu dan bagi anakmu." Wow, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Keberanian disampaikan oleh Nabi Elia kepada janda di Sarfat itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, janda di Sarfat itu mengerti bahwa yang disampaikan Nabi Elia itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Tetapi seringkali sikap kita tidak mau atau tidak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat itu. Kenapa? Karena kita melihat keadaan diri kita sendiri saja. Melihat keberadaan kita yang lagi sulit. Sehingga kita tidak mau berbuat sesuatu. Melakukan kasih Allah. Membagikan kasih Allah yang sesungguhnya kita sudah terima dan kita sudah mengalami. Wah, haleluya. Nah, saudara kekasih, kita lupa akan firman Tuhan yang mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita lupa, haleluya. Kita lupa firman Tuhan yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
Kita lupa akan firman Tuhan yang mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara tahu, kalau kita menutup hati kita, menutup mata kita untuk melihat keberadaan orang lain yang mengalami kesulitan yang sama, mungkin lebih sulit daripada kita, dan kita tidak mau membagikan kasih Allah. Oh, saudara kekasih, itu sama juga kita lupa akan firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Lupa akan firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lupa akan firman Tuhan yang menyatakan, kalau kita berbuat sesuatu kepada orang yang paling hina di antara kita, maka tanpa kita sadari sesungguhnya kita sudah melakukan bagi Tuhan. Dan kita juga lupa akan firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau melakukan sesuatu bagi orang lemah di antara kamu, maka engkau sesungguhnya sudah meminyatangi aku. Dan Tuhan tidak pernah lupa untuk membalas setiap apa yang kita lakukan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, mari kita belajar daripada janda di Sarfat, yang walaupun dirinya sendiri lagi sangat susah, tapi dia mau taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Itu ada di dalam ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Haleluya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat ya, kuncinya di mana nih? Itu tadi di ayat 13 kuncinya. Perempuan itu pergi berbuat seperti yang dikatakan Elia. Artinya begini, saudara kekasih, ayat 13 bilang apa tadi? Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, ayat kuncinya nih, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Wah, haleluya. Jadi yang dilakukan janda di Sarfat itu, pada saat dia pulang ke rumahnya, dia buat dulu untuk Elia roti bundar kecil dari bagian tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu. Setelah dia buat, dia berikan kepada Elia. Wah, saudara kekasih, lalu dia berikan Elia, dia baru buat lagi. Nah, itulah kebenaran yang dilakukan oleh janda di Sarfat itu, yang membuat mujizat Tuhan terjadi, pemeliharaan Tuhan terjadi. Haleluya. Di ayat 16 dikatakan apa, saudara yang kekasih? Inilah kuasa Tuhan yang bekerja kalau kita mau taat melakukan firman Tuhan. Ayat 16, demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kuasa Tuhan pasti bekerja pada saat kita melakukan firman-Nya. Pertolongan Tuhan pasti akan nyata pada saat kita taat untuk melakukan firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan pasti terjadi bagi umat percaya yang taat melakukan firman Tuhan. Pada masa sulit seperti saat ini, mari saya sebagai hamba Tuhan mau mengajak khususnya jemaat City Blessing Bugel Indah yang Tuhan kasih, untuk menyatakan kasih Allah yang sesungguhnya melalui kepedulian terhadap sesama kita umat manusia, seperti janda di Sarfat itu. Mulai dari orang yang ada di sekitar kita, sesama jemaat Tuhan City Blessing Bugel Indah. Jangan kemana-mana dulu. Kita lihat kondisi jemaat kita, orang-orang, saudara-saudara seiman yang ada di sekitar gereja kita, lingkungan kita. Mulai dari situ kita lihat dulu. Mari kita tahu banyak orang-orang yang seiman dengan kita, khususnya yang di dalam naungan gereja City Blessing Bugel Indah Tangerang yang kita kasih, yang membutuhkan pertolongan.
Mari kita mulai dari orang yang ada di sekitar kita. Sesama jemaat City Blessing Mugel Indah, kita lakukan membagikan kasih Allah terus ke lingkungan di sekitar kita tinggal. Bahkan selanjutnya tidak sebatas hanya orang-orang yang seiman dengan kita, melainkan orang-orang yang tidak seiman pun yang membutuhkan pertolongan. Ayo, mari bagikan kasih Allah itu. Mari kita bergandengan tangan, bersama-sama, dengan sehati, dan dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita yang sedang mengalami kesulitan saat ini. Dan saya percaya Tuhan akan mencurahkan pemeliharaannya kepada setiap pribadi kita dan rumah tangga kita. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan pemeliharaannya kepada setiap umat Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Seperti janda di Sarfat yang mengalami pemeliharaan Tuhan sampai musim kekeringannya berakhir. Haleluya. Hal yang sama pasti akan dialami oleh jemaat City Blessing Mugel Indah Tangerang dan setiap umat Tuhan apabila melakukan firman Tuhan ini, mau berbagi, mau peduli untuk mengasihi sesama, menolong, membantu dalam masa-masa sulit seperti ini. Saya yakin hal yang sama akan dialami oleh jemaat City Blessing dan kita semua umat Tuhan, yaitu pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Bahkan seterusnya, jemaat Tuhan, umat Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai masa sulit saat ini berakhir. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau belajar setelah mendengar firman Tuhan ini. Kami mau taat. Karena kami percaya Tuhan, kami sebagai umat-Mu yang sudah mengalami kasih Allah, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami wajib Tuhan, kami harus sungguh-sungguh taat kepada-Mu Tuhan. Untuk belajar, tidak melihat keberadaan kami sendiri yang lagi sulit. Tapi kami mau belajar melihat keberadaan orang lain di sekitar kami yang lagi mengalami kesulitan yang sama, bahkan mungkin lebih sulit daripada kami. Kami mau berbagi kepada kasih Allah, mulai peduli kepada mereka, melakukan firman Tuhan, menolong sesama kami. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, dan percaya kepada firman Tuhan, saya yakin pemeliharaan Tuhan pasti terjadi bagi setiap umat Tuhan. Dan khususnya bagi jemaat City Blessing Mugel Indah yang melakukan firman Tuhan ini, yang mau berbagi kasih kepada setiap umat Tuhan, orang-orang di sekitar yang mengalami kesulitan dan kesusahan pada masa-masa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini, Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau tolong orang-orang yang dalam kesulitan. Kau buka jalan, karena kami percaya Tuhan, Engkau punya 1001 macam cara untuk menolong setiap orang yang berseru kepadamu. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami bersama jajarannya Tuhan, TNI Polri Tuhan, yang begitu bekerja keras, berjuang untuk mengatasi masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu ada di dalam Bapak Presiden kami Joko Widodo dan jajarannya. Sehingga kami yakin Tuhan, bangsa kami akan keluar dari masa-masa sulit ini. Bangsa kami akan menang di dalam mengalami masa-masa sulit ini. Seperti kami umat-Mu yang Kau sudah berikan kemenangan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih
di mana Tuhan boleh terus menguatkan kita lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Sani, ya. Di tengah-tengah apapun kita tetap mempercayai Tuhan dari segala apapun juga. Tiba saatnya kita akan masuk ya di dalam doa kita. Tentunya kita tidak akan lupa terus berdoa ya untuk situasi, kondisi, keadaan ya yang terjadi saat ini. Kita percaya hanya Tuhan saja ya yang sanggup memegang kendali seluruh kehidupan kita, juga apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Sekaligus kami akan mendoakan berkat buat kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kasih karunia-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terbukti sampai saat ini Tuhan, di tengah-tengah apapun kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pak Sani Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang boleh menguatkan kami, firman-Mu yang boleh mengarahkan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap memilih Engkau dari segala apapun juga. Tuhan Yesus yang baik, di tengah-tengah ini juga kami mau berdoa, dan kami bawa terus doa kami Tuhan kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai pada saat ini Tuhan. Sampai saat ini juga Tuhan, kami terus boleh mengalami pergumulan demi pergumulan, khususnya untuk menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang mengendalikan seluruh daripada aspek hidup kami. Engkau yang mengendalikan daripada seluruh Tuhan tatanan ekonomi daripada bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi krisis ini, di tengah-tengah menghadapi pergumulan-pergumulan ini, Tuhan kuatkan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya dekat Allah saja mereka boleh tenang. Hanya lewat firman Tuhan boleh mereka tenang ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tangerang City Blessing yang ada di Google ini ya Tuhan. Satu persatu Engkau lawat mereka Tuhan. Satu persatu Engkau kuatkan mereka. Satu persatu Tuhan Engkau teguhkan iman mereka ya Bapa, agar mereka terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Oh, kami berdoa yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang susah Tuhan boleh hiburkan, yang tidak ada jalan keluar Tuhan memberikan jalan keluar baginya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, oh bukan hanya jemaat-Mu saja ya Tuhan, tapi seluruh Tuhan umat-Mu yang mendengarkan, oh daripada live streaming ini ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dimanapun keadaan mereka. Tuhan memberkati umat-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, oh kami sudah berdoa dan kami sudah memohon berseru kepadamu ya Bapa. Tiba saatnya juga Tuhan kami boleh menerima berkat yang datangnya daripadamu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan anaknya di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang sudah diberkati, kita mau katakan amin. Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Minggu. Puji Tuhan.